Sebuah ledakan yang disengaja terjadi di dalam bendungan Kakhovka di Ukraina pada Selasa, 6 Juni 2023. Amerika Serikat, AS, menyebut tidak pasti siapa yang harus disalahkan atas jebolnya bendungan Kakhovka. Pasalnya, Rusia dan Ukraina saling menyalahkan atas bencana itu. Namun, menurut AS, tidak masuk akal bagi Ukraina melakukan hal ini terhadap rakyat dan wilayahnya sendiri. Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara lalu bertemu pada Selasa. Dalam pertemuan itu, AS mengaku tak tahu siapa yang bertanggung jawab. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzia, menyalahkan Ukraina, tanpa memberikan bukti. Rusia menuduh Ukraina mencoba menciptakan peluang yang menguntungkan, untuk menyusun kembali unit militernya untuk melanjutkan serangan balasan. Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk PBB, Sergei Kislitsa, menuduh Rusia melakukan aksi teroris terhadap infrastruktur kritis Ukraina, tanpa memberikan bukti. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, memberi tanggapan soal kerusakan bendungan Kakhovka yang dikuasai Rusia. Ukraina pun menyalahkan Rusia atas jebolnya bendungan pembangkit listrik tenaga air terbesar di negara itu. Diberitakan The New York Times, ahli teknik dan amunisi mengatakan, kegagalan struktural atau serangan dari luar bendungan mungkin terjadi, tetapi kurang masuk akal. Kepala Ukridroenergo, perusahaan pembangkit listrik tenaga air negara, Ihor Shrota memberi penjelasan soal jebolnya bendungan Kakhovka. Para ahli juga memperingatkan bahwa bukti yang tersedia sangat terbatas. Namun, mereka mengatakan ledakan internal adalah penjelasan yang paling mungkin atas kehancuran bendungan Kakhovka. Sebagai informasi, penduduk setempat melaporkan di media sosial bahwa mereka mendengar ledakan besar di sekitar bendungan pada pukul 2.50 waktu setempat. Selama lebih dari 1 tahun pertempuran sengit, bendungan Kakhovka diketahui telah berulang kali rusak. Masing-masing pihak pun saling menuduh melakukan penembakan. Rusia merebut bendungan Kakhovka tahun lalu ketika mereka maju ke Dnipro dan seterusnya. Lalu, berbulan-bulan kemudian Ukraina mendorong pasukan Rusia dari tepi barat. Hal itu mengubah sungai dan bendungan menjadi bagian dari batas antara pihak yang bertikai.